Halo, selamat datang di channel Guru Kelas. Sebelumnya, kita lihat gambar di sini. Ada beberapa jenis hewan dan tumbuhan, di mana menunjukkan adanya keanekaragaman makhluk hidup. Kira-kira, kenapa makhluk hidup bisa beraneka ragam? Kita akan mempelajarinya secara lengkap di video ini. Keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas artinya keberagaman pada makhluk hidup. Keberagaman dapat ditemukan pada tingkatan gen, spesies, dan ekosistem. Keanekaragaman pada makhluk hidup ini saling berhubungan, terjadi akibat adanya faktor genetik atau keturunan, dan perbedaan faktor lingkungan. Di video kali ini, kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, keanekaragaman gen. Gen adalah materi genetik yang terdiri atas DNA, yang menentukan sifat keturunan individu. Setiap individu tersusun atas banyak gen. Bila terjadi perkawinan atau persilangan yang memiliki karakter berbeda, maka akan menghasilkan keturunan yang bervariasi. Hal ini terjadi karena pada saat persilangan akan terjadi penggabungan gen dari masing-masing individu. Maka akan terbentuk variasi-variasi ini yang akan menyebabkan keanekaragaman semakin tinggi. Keanekaragaman gen adalah keanekaragaman individu dalam satu jenis makhluk hidup. Keanekaragaman gen mengakibatkan variasi antar individu sejenis. Contohnya di sini kepada buah pisang, di mana ada pisang raja sereh, pisang tanduk, dan pisang raja. Kita mengenal adanya varietas pisang. Meskipun sama-sama buah pisang, tetapi dari segi bentuk, rasa pisang tersebut beraneka ragam. Contoh lainnya pada hewan kucing, Felis silvestris cactus. Nah, di sini kita lihat dari rambutnya, rambut kucing berwarna hitam, rambut kucing berwarna putih, rambut kucing berwarna abu, dan rambut kucing berwarna coklat. Yang kedua, keanekaragaman jenis. Jenis atau spesies merupakan individu yang mempunyai persamaan morfologis, anatomis, fisiologis, dan memiliki kemampuan untuk melakukan perkawinan dengan sesamanya. Keanekaragaman jenis adalah keanekaragaman hayati yang terjadi antar jenis atau antar spesies. Contoh keanekaragaman jenis yang dapat kita lihat pada keluarga kucing besar. Di sini ada harimau, Panthera tigris, singa Panthera leo, macan tutul Panthera pardus, dan ada jaguar Panthera onca. Yang ketiga, keanekaragaman ekosistem. Ekosistem adalah interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup lainnya, dan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Komponen abiotik yang beragam menyebabkan jenis makhluk hidup yang dapat beradaptasi dengan lingkungan tersebut berbeda-beda. Akibatnya, akan terbentuk keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem merupakan keanekaragaman suatu komunitas yang terdiri dari hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme di suatu habitat. Keanekaragaman ini terjadi karena adanya keanekaragaman gen dan jenis. Di mana keanekaragaman ekosistem di sini ada ekosistem vegetasi pegunungan, vegetasi padang rumput, vegetasi hutan pegunungan, hutan hujan tropis, pantai, air tawar, air laut, serta ekosistem buatan. Di sini contoh keanekaragaman ekosistem di mana pohon kelapa banyak tumbuh di daerah pantai, pohon aren banyak tumbuh di daerah pegunungan, dan pohon pinang tumbuh di daerah dataran rendah. Setelah jenis-jenis keanekaragaman hayati tadi, lalu bagaimana ya keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia atau di negara kita? Keanekaragaman hayati di Indonesia. Negara Indonesia termasuk negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi kedua setelah Brazil. Indonesia beriklim tropis. Wilayah Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi dan cahaya matahari sepanjang tahun. Keadaan inilah yang mendukung untuk hidupnya berbagai organisme, sehingga Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Untuk mengetahui keanekaragaman hayati di Indonesia, kita dapat melihat persebaran fauna dan flora di Indonesia. Persebaran fauna di Indonesia, di mana persebaran fauna di Indonesia dikategorikan ke dalam dua garis hayal, ada garis Wallace dan garis Weber. Di mana persebaran fauna di Indonesia dibagi ke dalam 3 wilayah, yaitu wilayah bagian barat, wilayah tengah, dan wilayah timur. Untuk lebih jelas kita lihat peta ini. Di mana ada garis Wallace. Garis Wallace ke sebelah barat meliputi Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan pulau kecil lainnya, di mana disebut dengan fauna tipe oriental. Untuk garis Weber ke sebelah timur, di sini ada Pulau Papua, Pulau Maluku, dan pulau kecil lainnya, disebut dengan fauna tipe Australia atau Australis. Nah, untuk di tengah atau yang berada di tengah garis Wallace dan garis Weber disebut dengan tipe peralihan. Di sini meliputi Pulau Sulawesi dan pulau kecil lainnya.
Nah, yang pertama, hewan sebelah barat garis Wallace, tadi ya sebelah barat. Nah, di mana memiliki ciri-ciri yang sama dengan hewan yang ada di benua Asia, sehingga disebut dengan hewan asiatis. Hewan asiatis biasanya berupa mamalia berukuran besar. Di sini contohnya ada badak, kemudian ada gajah, ada orangutan, dan ada harimau. Yang kedua, hewan daerah peralihan. Hewan ini memiliki ciri-ciri peralihan antara hewan asiatis dengan hewan australis. Di mana di sini ada burung hantu, ada bajing, ada babi, ada komodo, dan ada anoa. Yang ketiga, hewan sebelah timur garis Weber, di mana memiliki ciri-ciri seperti hewan di benua Australia, sehingga disebut dengan hewan australis. Hewan ini berupa hewan mamalia berukuran kecil. Di sini ada burung kasuari, burung kakatua, kemudian burung cendrawasih, walabi, dan ada kuskus. Persebaran flora. Indonesia juga kaya akan keanekaragaman tumbuhan, mulai dari lumut, paku, hingga tumbuhan berbiji. Beberapa tumbuhan di Indonesia merupakan tumbuhan endemik yang tidak ditemukan dimanapun di dunia. Di mana keanekaragaman tumbuhan di Indonesia dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada keanekaragaman flora, hutan tropis basah, kemudian keanekaragaman flora hutan musim, dan keanekaragaman flora pada rumput sabana. Pada hutan tropis basah, contohnya jenis pepohonan di sini ada kayu hitam, kemudian tumbuhan liana berakar dan berbatang panjang, di sini ada pandan. Tanaman herbal besar di sini ada jahe, kemudian tumbuhan epipit yang menempel pada tumbuhan lain, di sini ada anggrek atau paku-pakuan. Kemudian hutan musim, di mana hutan musim di sini didominasi oleh tumbuhan yang menghasilkan kayu, minyak, dan makanan. Nah, contohnya di sini ada pohon kayu putih, pohon jati, pohon kemiri, dan pohon cendana. Kemudian padang rumput sabana, di mana di sini ada kaktus, pohon lontar, dan pohon akasia. Keanekaragaman hayati dapat mengalami penurunan, baik karena faktor alami maupun aktivitas manusia. Seringkali aktivitas manusia yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian malah mengancam keanekaragaman hayati, di mana di sini ada hal-hal yang dapat menurunkan keanekaragaman hayati. Yang pertama, perusakan dan pemusnahan habitat. Kedua, penggunaan hewan dan tumbuhan yang berlebihan. Ketiga, pencemaran lingkungan dalam suatu ekosistem. Keempat, adanya perkembangan industri pertanian dan perhutanan. Dan kelima, perubahan iklim seperti pemanasan global. Agar hewan dan tumbuhan tidak cepat punah, perlu kita adakan usaha pelestarian. Di mana usaha pelestariannya di sini ada pelestarian secara in situ, merupakan pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan di habitat aslinya. Contohnya di sini ada taman nasional dan cagar alam. Kemudian yang kedua, pelestarian ex situ atau pelestarian keanekaragaman hayati dengan cara dikeluarkan dari habitat dan dipelihara di tempat lain. Contohnya kebun binatang atau kebun raya. Manfaat keanekaragaman hayati. Nah, di mana adanya keanekaragaman hewan dan tumbuhan itu banyak memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Nah, di sini diantaranya ada sebagai bahan pangan, bahan sandang, bahan bangunan, alat rumah tangga, untuk budidaya, untuk keilmuan, dan bahkan untuk obat-obatan. Untuk bahan pangan, di mana di sini bahan makanan pokok seperti padi, jagung, gandum, sagu, dan ubi. Untuk lauk pauk seperti ikan, ayam, sapi, dan kambing. Sayuran seperti bayam, kangkung, kubis, dan lainnya, dan buah-buahan. Untuk bahan sandang, berasal dari berbagai jenis tumbuhan dan hewan seperti kapas, ulat sutra, dan rambut domba. Bahan bangunan dan alat rumah tangga. Beberapa jenis tumbuhan yang dapat digunakan bahan bangunan dan alat rumah tangga seperti pohon jati, mahoni, bambu, dan pohon kelapa. Untuk budidaya, berbagai hewan dan tumbuhan dibudidayakan manusia sebagai sumber pendapatan, misalnya dengan memelihara ayam petelur, sapi perah. Sedangkan untuk budidaya tumbuhannya seperti tanaman buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman hias. Di bidang keilmuannya, kultur jaringan pada tumbuhan atau cloning pada hewan seperti domba cloning Dolly. Nah, pada bidang obat-obatannya, di sini contohnya ada buah mengkudu untuk mengobati penyakit tekanan darah tinggi dan diabetes. Kemudian kumis kucing berkhasiat menghancurkan batu ginjal. Kemudian cacing tanah di mana untuk mengobati penyakit tipes.